Mohon dijelaskan ayat Al-Quran, jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu dan hamba sahaya. Apa yang dimaksud hamba sahaya? Budak itu ya. Coba dibaca itu ayatnya. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Yang nyangkut itu saja ya. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, ya. Jadi kalau mau melampiaskan nafsunya ya kepada istri itu boleh, pada budak boleh. Tapi kalau lain itu bukan budak, malah istri tetangga, itu tercela dosa. Ya, coba dibaca ada notnya di situ. Maksudnya budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Jadi ya, ghanimah itu tidak hanya dulu zaman dulu, ghanimah itu tidak hanya rampasan harta. Ya. Termasuk istri-istri kalau peperangan kalah, istrinya dijadikan rampasan perang, dijadikan budak. Ya, budak. Jadi budak yang diperoleh karena rampasan perang. Itu boleh. Nah, kalau kamu tertarik dengan budaknya tadi untuk mengpuli budaknya, diperlakukan sebagai istrinya tadi tidak salah. Itu zaman peperangan, zaman ada perbudakan. Dalam Islam sekarang sudah tidak ada. Karena datanya Islam itu antara lain membebaskan perbudakan. Bebaskan budak. Nah, maka sudah sekian abad Islam, perbudakan dalam Islam itu sudah tidak ada. Ya, ada. Itu zaman dahulu. Karena zaman dulu pernah ada, berarti kan mesti ada jalan keluar untuk mengatasinya bagaimana. Nah, maka kalau mau tawanan, ya mau dibebaskan caranya harus menebus, boleh. Tidak menebus diri, ya tetap jadi budak, silahkan. Ya. Nah, budak itu termasuk kalau tawanan perang, seperti zaman perang Badar itu, ya Nabi bermusyawarah mengatasi tawanan perang ini bagaimana. Sahabat pun beda pendapat loh, ini sahabat loh ya. Kalau beda pendapat itu bukan baru sekarang, zaman Nabi pun para sahabat beda pendapat. Ketika itu orang Islam mempunyai tawanan perang Badar. Jadi dalam perang Badar itu umat Islam menang, maka banyak tentara-tentara kafir yang ditawan oleh tentara Islam. Kalau ditawan begitu termasuk perempuan-perempuannya ditawan. Jadi budak. Nah ketika itu Nabi menghadap musyawarah bagaimana untuk membebaskan, untuk mengatasi perbudakan ini bagaimana? Nah, sahabat-sahabat berbeda pendapat. Ada yang usul, dah dibebaskan saja untuk bayar tebusan. Yang bisa membebaskan bayar tebusan, dah tebus budak ini ya, ditebus berapa menurut ketentuannya yang disepakati, baru budak itu dibebaskan. Ya, tapi ada juga yang usul, dah jangan bayar tebusan.
semuanya budak yang ditarik dibunuh aja semua. Karena sudah merugikan umat Islam. Nah, dibunuh semua. Nah, itu perbedaan sahabat dalam berpendapat. Itu zaman Nabi pun sudah ada. Nah, maka itulah tawanan perang, wanita menjadi tawanan perang saat itu, ya kalau mau mengumpuli pajikannya atau mengumpuli wanita tadi tidak termasuk tercela. Boleh kepada istrimu, kepada budak-budak yang kamu dapat dari rampasan perang, boleh. Tapi bukan budak yang bukan rampasan perang, bukan. Beli budak untuk itu nggak boleh. Maka saya jadi budak, umat Islam merdeka, dimerdekakan. Semasuk Bilal itu bekas budak itu. Dianiaya oleh majikannya Bilal yang ketika kafir dulu, ya, majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf mempunyai budak kok Islam masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW, dianiaya oleh majikannya. Dan kalau orang mengenai budaknya, orang lain tetangganya tahu pun nggak ada yang melerai, ya, melarang apalagi. Ya. Maka waktu itu Abu Bakar As-Siddiq datang nemui majikannya itu. Ya, kalau memang sudah andai kata itu dianiaya sampai mati pun tidak ada hukum nanti itu. Maka begitu celaka terjadi budak. Nah, maka ketika itu Abu Bakar mendengar ini budak ketika dianiaya digebuk oleh majikan, sambatnya ke Allahu Ahad, Allah Ahad, berarti Islam. Didatangi akhirnya ditebus. Apa boleh budakmu saya beli, berapa mintanya? Dalam suatu riwayat itu diterangkan, mintanya berapa dari majikannya Bilal tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq tanpa ditawar. Dah minta berapa langsung dibayar. Karena ini budak muslim. Tujuannya bukan dijadikan budaknya Abu Bakar, ditebus terus dimerdekakan. Maka Bilal itu jadi orang merdeka setelah ditebus oleh Abu Bakar tadi. Nah, jadi orang merdeka ternyata punya kelebihan, suaranya Bilal itu buanter keras. Ya, nah, itu akhirnya diangkat jadi muadzinur Rasul. Ya, kalau waktu sholat maghrib adzan ini Bilal ini adzan karena suaranya keras, lantang. Ya, dulu belum ada pengeras. Kalau suara banter itu perlu. Kalau adzan kok suaranya alon-alon ya ora krungu lho itu. Nah, itu Bilal itu bekas budak dulu.